Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi, SE, MM. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Produk ini tanpa adanya proses mengubah wujud dari barang tersebut. Sebagai contohnya yakni supermarket dan toko kelontong guna memenuhi kebutuhan harian. Biaya ini meliputi mulai dari harga pokok barang yang berhasil terjual dan juga biaya selama operasi pada satu periode tersebut. Keseluruhan pendapatan ini mencakup semua aktivitas bisnis di mana berhubungan dengan kegiatan, penjualan serta administrasi pada keseluruhan perusahaan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data, transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. Catat transaksi di jurnal umum. Mencatat segala transaksi pada jurnal umum menjadi tahap pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini dilakukan untuk menyusun semua kegiatan bisnis dan peristiwa dalam sistem perusahaan tersebut. Tujuannya agar semua data berhasil masuk dengan suatu persamaan dan lebih mudah diproses. Sebagai contoh, saat perusahaan membeli kendaraan baru menyebabkan akun kas berkurang. Mencatat di buku besar pembantu. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. Akun buku besar akan mengkategorikan perubahan debit dan kredit ini pada suatu akun tertentu. Tujuannya agar manajemen memiliki informasi sebagai tujuan penganggaran. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Artinya, dari neraca saldo yang belum disesuaikan adalah keseluruhan akun bisnis yang muncul pada laporan keuangan sebelum jurnal penyelesaian dibuat. Oleh karena itu, membuatnya disebut sebagai neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini langkah ketiga dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Umumnya semua akun yang memiliki saldo debit ditulis di kolom sebelah kiri, dan akun yang terdiri dari saldo kredit di kolom yang sebelah kanan. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode. Tujuannya untuk mengoreksi akun sebelum dibuatkan laporan keuangan. Penyesuaian ini menjadi langkah paling sering digunakan untuk menerapkan prinsip pencocokan pada jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Ada 3 jenis pengeluaran di periode tertentu sehingga harus masuk ke dalam entry jurnal penyesuaian. Mulai dari pembayaran di awal, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Ketiganya harus menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga sesuai pada pemakaian sebelumnya. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan adalah daftar dari semua akun dan saldo dari buku besar sesudah dilakukan entry penyesuaian pada periode akuntansi sebelumnya atau sudah diposting. Tujuannya yang pertama yaitu menjadi langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan. Perangkat ini merupakan dokumen internal atau kertas kerja di mana nantinya akan digunakan oleh akuntan ketika menyiapkan berbagai hal khususnya pelaporan. Neraca saldo yang telah disesuaikan memastikan semua entry debit dan entry kredit sudah memiliki nilai serupa atau seimbang. Langkah ini diambil agar sesuai dengan konsep akuntansi double entry, yaitu setiap perbedaan atau ketidakseimbangan harus ditelusuri sebelum laporan keuangan selesai. 6. Membuat laporan keuangan. Laporan keuangan bisa diibaratkan sebagai jantung perusahaan.
Jadi setiap perusahaan membutuhkannya dengan harapan mampu mengetahui kondisi finansial sebenarnya. Tujuan lain adalah menilai kinerja dalam tahun berjalan sehingga bisa membantu mengambil keputusan sebaik mungkin. Lebih jelasnya, laporan keuangan dianggap sebagai ringkasan atau pencatatan dari keseluruhan transaksi keuangan selama 1 tahun, buku, atau periode tertentu. Buat jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang telah disusun pada akhir periode akuntansi guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen. Akun sementara ini merupakan akun laporan laba rugi di mana berfungsi untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode tertentu. Misalnya, akun pendapatan akan mencatat jumlah pemasukan yang didapatkan dalam satu siklus sehingga bukan berdasarkan masa penggunaan oleh perusahaan. Akun permanen merupakan akun neraca yang akan melacak aktivitas di mana mampu bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan periode akuntansi. Misalnya, akun kendaraan dicatat pada saldo. Hal itu dilakukan karena memberi manfaat kepada perusahaan bahkan di tahun yang akan mendatang. Dan neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku berisi daftar semua akun dan juga saldo perusahaan sesudah tahapan entry penutupan untuk selanjutnya diposting di buku besar. Tujuan dari penyusunan neraca saldo pasca penutupan adalah melakukan verifikasi jika semua akun sementara sudah ditutup dengan benar. Sementara total kredit dan debit pada sistem akuntansi sudah memiliki nilai seimbang sesuai pembuatan entry penutupan. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalik jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik ini dilaksanakan karena awal tahun sebelumnya dan pembayaran di ujung akan segera diselesaikan ataupun digunakan selama tahun baru. Kemudian sudah tidak lagi dicatat sebagai aset dan juga kewajiban. Jurnal pembalik juga bersifat opsional. Kebutuhan laporan keuangan tidak selalu memerlukan pembalikan pada entry jurnal sehingga harus disesuaikan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.